Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja ya. Ini berita mengejutkan juga dan kalian harus tahu sebagai holder loans teman-teman. Karena saya pun kaget ya. Saya pun kaget dengan project Terra Civita ya, namanya Terra Civita. Ini project akan membakar triliunan token teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara membakar triliunan token, wow ini berarti nggak mustahil dong ya untuk Luns cepat grow up ya. Karena kalau kita lihat data teman-teman ya, kalau kita lihat data Luns ya, dia di sini total supply saja hanya 6 triliun teman-teman ya, hanya 6 triliun ya, hanya 6,8 triliun total supply saat ini ya. Jadi kalau seandainya mereka membakar triliunan token ya, kenaikan Luns itu nggak mustahil ya kan. Biar sesuai data ya dan fakta, kita langsung bahas saja teman-teman. Tapi sebelumnya kita masuk ke harga Luns di saat ini ya. Oke, saat ini harga Luns di 16.868 ya. 0,16.868 teman-teman ya. Untuk hari ini terjadi kenaikan 0,09% ya. Oke, kita langsung ke beritanya teman-teman. Nah, Terra Civita mengatakan peta jalannya ya termasuk membakar triliunan Luns ya, atau Terra Civita ya, bukan Vito ya. Terra Civita mengatakan ya roadmapnya ya termasuk membakar triliunan Luns ya. Itu kenapa saya kaget ya, kaget dong teman-teman ya. Kalau mungkin dia hanya mengatakan jutaan Luns ya, saya nggak begitu kaget gitu loh. Tapi triliunan ya. Kenapa saya kaget ya? Karena yang saya bilang tadi ya, supply Luns itu total supply-nya itu nggak sampai 7 triliun gitu loh teman-teman ya. Makanya ya kita bahas dah teman-teman ya. Saya makin apa ya, makin mendoakan lah semoga project Terra Civita ini berjalan dengan semestinya yang kita harapkan ya. Saya sudah kangen pegang uang besar ya sejak di Doge dan Shiba di tahun kemarin ya. Itu terakhir pegang uang gede tuh. Cuan maksudnya. Oke, langsung kita bahas ya. Pengungkapan terbaru ya, menggarisbawahi komitmen grup pengembang independen ya. Grup pengembang independen ini maksudnya India apa namanya? Tidak terkait dengan luar ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk merevitalisasi ya, untuk merevitalisasi Terra Classic atau Luns teman-teman ya. Dan di sini ya Terra Civita ini ya, grup independen yang didedikasikan untuk mengembangkan aset Terra Classic atau Luns telah mengungkapkan bahwa peta jalannya mereka ya, peta jalan internal atau roadmap internalnya mencakup beberapa ketentuan yang akan membakar triliunan token Luns. Wow, ini besar sekali teman-teman ya. Semoga jadi ya. Pengungkapan tersebut ya muncul ketika komunitas menganggap pembakaran token sebagai prioritas utama saat kampanye untuk meremajakan aset meningkat. Betul sekali teman-teman. Karena yang dipoles sekarang sama Luns itu ya termasuk Shiba juga ya. Tinggal supply teman-teman ya. Jadi ya dianggap serius sih sepertinya ya, dan harus sih. Dan di sini roadmap internalnya atau peta jalan internal mereka ya mencakup tonggak untuk membakar triliunan token Luns ya. Pegangan resmi grup Terra Civita diungkapkan hari ini, dan ini tweet langsung teman-teman dari Terra Civita. Teman-teman boleh cek sendiri, ini nggak fake ya. Tapi ini ya jujur saja ya membuat saya kaget gitu loh, triliunan bos. Sementara beberapa anggota komunitas telah menerima berita tersebut dengan baik, yang lain tetap tidak bersemangat. Ada yang lain tidak bersemangat, menyoroti bahwa beberapa entitas ya telah membuat janji seperti itu di masa lalu. Oh ternyata pernah di PHP-in lah ya ceritanya, makanya mereka kurang bersemangat ya. Salah satunya adalah tim blockchain Litospace ya atau Lito, yang merilis peta jalan atau roadmap pada bulan Oktober dengan rencana untuk membakar hingga 2,5 triliun Luns teman-teman ya. Dengan pasokan 5,9 triliun token saat ini, pasokan sirkulasi Luns akan berkurang secara drastis. Betul sekali ya. Setelah pembakaran triliunan token ya, yang dapat berkontribusi secara besar-besaran terhadap aksi harganya tentu saja teman-teman. Meskipun demikian, dengan informasi yang terbatas ini ya, cara penggunaan pembakaran ini dan garis waktunya masih belum diketahui ya. Sejauh ini 35,7 miliar token Luns telah dibakar dengan Binance menyumbang 20,1 miliar teman-teman. Ini kita akan tunggu teman-teman. Dan di sini saya aminkan teman-teman ya, semoga project ini terrealisasi ya, dan benar-benar ya Terra Civita ini
membakar luns dengan triliunan ya. Nggak usah berulang-ulang lah ya. Bakar aja 2 kali ya. Tapi sekali bakar itu 2,5 triliun ya kan, kayak kayak gitu. Langsung $1 tuh si luns. Oke, kita langsung bahas lagi ya. Apakah Teresivita ini dapat menepati janjinya atau tidak masih harus dilihat. Betul sekali. Meskipun demikian, tanda kelompok di dalam camp Luns tidak dapat disangkal. Pada bulan September, Teresivita mengumumkan kemitraan dengan Hightstake di Switzerland, ya, entitas yang terlibat dalam menjalankan validator untuk jaringan POS atau Proof of Stake. Ya, kemitraan ini akan membuat Hightstake meluncurkan validator Luns untuk membantu penggalangan dana untuk pengembangan jaringan. Menyusul keputusan hari ini, sesama grup pengembang Luns independen atau Terra Label ini untuk menghentikan dukungan untuk dompet Terra Station minggu lalu ya. Pengembangan lebih lanjut dan infrastruktur dompet ditugaskan ke Teresivita. Oh, jadi diganti ya ke Teresivita teman-teman. Bagus lah. Yang menunjukkan signifikannya bagi komunitas ya. Kelompok tersebut telah terlibat dalam beberapa proposal pemungutan suara tata kelola dan perkembangan untuk mendukung Luns ya. Selain itu Teresivita dan salah satu anggotanya yang paling menonjol yaitu Rek Reski ya, terlibat dalam peluncuran platform perjudian Terra Casino yang kemarin itu. Tapi lumayan lah ya untuk Terra Casino sudah membakar juga teman-teman ya, yang telah berkomitmen untuk membakar jutaan token Luns dengan 12,9 juta Luns terbakar dalam waktu kurang dari sebulan ya. Jadi adalah kontribusi dari Terra Casino teman-teman, kira-kira seperti itu. Kita tunggu saja teman-teman ya, mari kita doakan bareng-bareng teman-teman ya. Saya berharap sih di 2023 atau enggak 2024 lah ya, tapi ya lebih cepat lebih baik teman-teman ya. Apapun itu sekali lagi kita tetap Dior ya. Yang sudah punya saat ini ya sekiranya ya sudahlah ya. Tapi kalau mau tambah sekali lagi ya silakan teman-teman ya, atau mau nyerok silakan teman-teman ya. Karena gini, uang kalian yang atur. Tapi kalau kalian bertanya ke saya, abang kalau ada berita ini abang serok nggak? Saya nggak, karena saya sudah punya ya. Saya sudah punya, nggak usah tambah-tambah lah kalau saya ya. Mending bagi di aset yang lain kan, mumpung Ethereum lagi turun, Bitcoin juga lagi turun ya. Mending kalian tambah di aset-aset yang besar gitu loh ya. Jangan semua di aset-aset yang murah atau di micin teman-teman. Jangan 100% di sana. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi Dior, gunakan uang Anda itu sebijak-bijak mungkin teman-teman ya. Dan untuk berita ini teman-teman saya doain amin amin amin, semoga 2020